Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat JH dimanapun berada. Kembali lagi dalam acara Health Talk setiap hari Jumat pada pukul 14 sampai 15. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema yang cukup menarik nih, karena mungkin saat ini fenomena kekerasan seksual ini sudah mulai banyak ya dan marak. Nah, kita kali ini akan mengangkat tema yang berbeda dari biasanya, yaitu mengenai kenali dan cegah kekerasan seksual pada anak. Dengan narasumber kita yang luar biasa sekali, dengan Ibu Arida Nuralita, Sarjana Psikologi Master of Arts. Beliau adalah seorang psikolog Rumah Sakit JH Solo. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Selamat siang, Bu Lita. Selamat siang. Sudah siap untuk menyambung Health Talk pada hari ini? Siap banget. Siap ya, baik. Oke, nah tak lupa juga nih saya ingatkan kepada sahabat JH, jangan lupa untuk memberikan pertanyaan terbaiknya, karena nanti bagi 4 orang yang beruntung yang akan diumumkan di akhir acara, nanti akan mendapatkan giveaway. Nah nanti untuk besarannya seperti biasa ya, nanti masing-masing person dapat sekitar 100.000. Nah, oke, mungkin kita sedikit aja ya, langsung sharing aja nih tanpa berlama-lama lagi. Nah, kita akan membahas seputar kekerasan seksual pada anak. Nah, mungkin boleh sedikit kita sharing ya Bu ya, mungkin nanti ngobrolnya santai ya, nanti seputar kekerasan seksual pada anak gitu. Mungkin nanti juga disambung dari pertanyaan sahabat JH ya Bu ya. Oke, nah kalau sebenarnya kita pentingnya membahas kekerasan seksual pada anak ini tuh apa sih Bu? Gitu, mungkin boleh kalian meningkatkan awareness juga ya Bu ya. Iya, penting banget ya sebenarnya ya. Ini aku panggil dokter Febri aja ya. Jadi sudah mulai 2 tahun belakangan ini ya, kekerasan seksual pada anak ini cukup meningkat sebenarnya. Tercatat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pun sekitar 9.000-an sekian itu anak dilaporkan mengalami kekerasan. Terutama kebanyakan juga kekerasan seksual gitu. Nah, dan itu meningkatnya lumayan drastis ya dari tahun sebelumnya. Itu pun sebenarnya 9.000-an itu di tahun 2022 tuh. Nah, dalam 1 tahun ya. Nah, saya nggak ngerti nih, kenapa meningkat begitu? Apakah meningkat seperti ini karena masyarakat sudah mulai aware sebenarnya, jadi sudah mulai berani melapor. Jadi di tahun-tahun sebelumnya mungkin juga sebenarnya sudah ada gitu, tetapi seperti gunung es yang nggak pernah dilaporkan, atau mungkin anak-anak itu tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual, jadi nggak pernah mengadu mungkin sama orang tuanya. Nah sekarang mungkin bisa dilihat dari 2 sisi kan, bisa karena mungkin awareness masyarakat sehingga semakin berani untuk melapor, atau ya memang kondisi zamannya, lingkungan dan segalanya itu banyak yang memicu untuk munculnya terjadi kekerasan seksual. Kalau kita definisinya dulu deh. Kan kalau di kekerasan seksual itu kan sebenarnya kita harus bisa bedain dulu ya Dok ya. Ada kekerasan seksual, ada pelecehan seksual gitu kan. Ada lagi nanti istilahnya banyak nih, ada sexual grooming, apa lagi tuh gitu. Ada juga kalau kebetulan aku juga melakukan layanan untuk pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan, salah satunya kekerasan anak dan perempuan di institusi perlindungan perempuan dan anak gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk kekerasan yang lain itu yang berbasis gender online. Nah, itu juga banyak dialami oleh anak-anak kita gitu. Kalau bicara anak tentunya kita nggak cuma sekedar melulu bicara tentang anak balita kan. Tapi kalau sesuai dengan yang ditetapkan oleh WHO gitu kan, anak itu dari dia berumur 0 hari di dalam kandungan sampai 18 tahun. Nah, berarti kekerasan seksual pada anak ini ya bisa terjadi dari anak bayi sampai dia remaja di usia 18 tahun.
gitu. Baik, berarti memang ada maraknya peningkatan ini ya, peningkatan kasus kekerasan seksual ini ya Bu ya. Jadi ada baiknya kita sudah mulai meningkatkan awareness terutama bagi orang tua ya Bu ya. Betul. Baik, nah mungkin ini pentingnya ya untuk mengenal bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak. Apa saja sih Bu? Mungkin boleh diceritakan sedikit kepada sahabat JH mengenai bentuk-bentuk yang mungkin sering terjadi di masyarakat ini. Oke, yang sering terjadi pada anak gitu. Tadi kan sudah kita ngobrol nih, kekerasan itu bisa bentuknya kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu tentunya juga berarti ada aktivitas yang berorientasi seksual ya, yang itu dilakukan terhadap anak-anak. Dan itu menyebabkan munculnya luka secara fisik maupun psikis gitu di dalam diri si anak ini gitu kan. Ada lagi bentuknya pelecehan seksual yang tadi aku bilang. Pelecehan seksual ini mungkin tidak terlalu sampai menimbulkan luka yang maksudnya tidak sampai ke intercourse dan sebagainya ya, tetapi itu adalah tindakan yang bernuansa seksual, bertujuan seperti misalnya pencabulan, bicara jorok, gitu kan, atau misalnya ada modus-modus tertentu, pegang peluk atau pegang paha atau cium pipi dan sebagainya, pelecehan lah sifatnya gitu. Nah, ada lagi bentuknya sexual grooming. Nah, ini yang banyak terjadi di anak remaja biasanya, anak-anak yang menjelang biasa. Biasanya sexual grooming itu pelakunya baik, akan tampak baik di awalnya. Jadi bagi anak-anak yang melihat tuh gampang terpesona, gampang jadi tertarik karena orang ini akan menunjukkan sikap, tampilan, pesona diri yang dia orang baik, seperti senang dengerin curhat anak-anak gitu kan, main sama anak, kayak punya jiwa melindungi, awalnya begitu. Nah, tapi dia sebenarnya sudah punya tujuan seksual tertentu terhadap targetnya si anak ini atau siapapun dia gitu. Nah, nanti ketika dia trustnya sudah dapat nih dari si anak ini, misalnya anak ini sudah mungkin terikat secara emosional dan sebagainya, baru itu muncul tuh tuntutan seksualnya, misalnya ngajak tidur bareng mungkin, atau meminta hal-hal yang sifatnya tidak pantas secara seksual kepada anak, dan itu kemudian anak melakukannya tanpa sadar karena sudah ada trust gitu. Nah, makanya tadi kan aku bilang bisa jadi yang dulu-dulu tuh anak-anak atau remaja-remaja nggak sadar bahwa sebenarnya dia dapat pelecehan seksual sebenarnya. Karena orang baru sekarang mungkin sadar, oh ternyata aku itu dulu itu dilecehkan ya, ternyata aku tuh dulu diperlakukan tidak baik. Nah, dia baru sadar. Ada itu beberapa klien saya juga begitu, karena itu kok saya baru ngerti gitu, ternyata 3 tahun yang lalu gitu, waktu saya SMP, waktu saya SMA gitu, saya mendapat perlakuan yang tidak baik misalnya dari si habis itu, tapi dia tidak mengerti pada saat itu. Nah, itu biasanya sexual grooming itu modusnya kayak gitu tuh, jadi deketin dulu. Bisa jadi pada sexual grooming ini anaknya juga masih karena belum sepenuhnya paham ya Bu ya. Iya, betul. Yang paling marak lagi sekarang yang berbasis gender online. Nah, gitu. Sekarang dunia kita nggak pernah lepas dari internet ya. Betul ya. Waduh, nah orang mulai nah, anak sekarang itu kan, kalau anak remaja terutama, ada kan kebutuhan identitas diri gitu ya, ingin diterima, ingin diakui secara sosial gitu kan. Yang kadang-kadang kemudian menggunakan media sosial itu suka kebablasan gitu kan. Kemudian akhirnya tanpa disadari mengakses situs-situs yang seharusnya tidak menjadi konsumsi mereka, bisa jadi. Nah, itu penyebabnya. Kemudian bertemu dengan orang-orang di internet. Nah, sering kan begitu mengalami kekerasan seksual. Kalau ditanya, saya tanya itu, kamu ketemu dia di mana misalnya? Ternyata ketemunya lewat game online.
lewat beberapa media-media sosial, kenalan di situ, nggak pakai dikaji lebih lanjut ya siapa dia, bagaimana dia, kemudian sudah merasa seperti kenal, seperti dekat gitu. Nah, kemudian kekerasan itu dilakukan lewat secara online itu, misalnya mungkin sering kan kalau misalnya ada kasus tuh dok gitu, yang video call gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Gayanya mungkin dipuji-puji dulu tuh, gitu kan. Cakep, cantik, atau apa. Baru terus kemudian meminta sasaran targetnya atau anak yang jadi target itu melakukan hal-hal yang tidak pas pakaian atau apa, dan itu tanpa disadari si anak ternyata direkam. Gitu. Di-upload misalnya di media sosial. Nah, itu yang berbasis itu. Oke. Ini memang fenomena ini juga cukup sering ditemui ya akhir-akhir ini Bu. Memang ketika mungkin scrolling sosial media seperti di aplikasi biru itu ya, kadang-kadang kita lihat setiap hari mungkin ada kasus terus yang berkembang di belahan Indonesia bagian mana, tiba-tiba di mana gitu. Dan memang terutama memang menyerang pada remaja ya Bu ya, memang pada yang populasi rentan itu tadi yang ingin diakui, ingin mencari kasih sayang lah ya dari orang lain. Nah, mungkin ada sedikit tips ini Bu, gimana sih caranya kita bisa menjaga supaya terhindar dari masuk ke area atau lebih ke ini browsing yang aman lah istilahnya, supaya tidak terkena kasus-kasus seperti tadi. Oke, browsing yang aman itu sebenarnya yang penting adalah meningkatkan literasi sih sebenarnya. Baik. Dengan mendengarkan seperti ini gitu kan, kemudian itu mungkin buat yang remaja nonton nih, mungkin bisa bikin barrier sendiri nih gitu. Oh, apa sih yang pantas saya tonton, apa yang tidak misalnya. Terus bagaimana menseleksi nih kenalan-kenalannya nih yang dikenal lewat media sosial. Emang nggak boleh kenalan sama orang di lewat media sosial? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh gitu kan. Cuman tetap saja ada batasan-batasan yang harus tetap kita jaga secara normatif gitu kan. Kemudian tetap saja kita juga harus berhati-hati. Sebenarnya kan kenalan lewat online atau kenalan kita seperti ini pun kita juga tetap harus berhati-hati ya dok ya. Siapa yang ada di depan kita, kemudian maksud dan tujuannya mendekati kita itu seperti apa gitu. Tidak langsung menaruh kepercayaan sepenuhnya, tetapi kita teliti dulu latar belakang orangnya seperti bagaimana, sifatnya seperti apa, attitude-nya bagaimana gitu kan. Nah, sebenarnya itu bisa kita lihat sih kalau kita mau smart dikit ya gitu, dari isi dia bicara, itu kan kelihatan ya gitu. Hobi orang itu seperti apa, itu kan kita bisa lihat, oh dunia orang baru yang kita kenal itu seperti apa sih, itu bisa kita lihat dari isi pikirannya, isi bicaranya, sebenarnya begitu. Terus bagaimana mencegahnya juga, kita juga perlu tahu penyebabnya dulu sih, dok. Biasanya kalau kita bicara kekerasan seksual pada anak, nih pikirannya jangan peluru anak itu pasti anak perempuan ya dok. Iya, betul sekali. Karena kalau kita bicara kekerasan terhadap anak itu bisa terjadi pada perempuan, bisa juga pada laki-laki. Bisa terjadi pada remaja perempuan pun juga bisa terjadi pada remaja laki-laki gitu. Pelakunya siapa? Pelakunya pun bisa perempuan, bisa laki-laki gitu. Jangan dikira perempuan kan bisa melakukan pelecehan seksual, bisa loh. Gitu. Jadi hati-hati nih kalau cowok-cowok yang rasa gandeng gitu, jangan bangga dulu kalau misalnya disapa berondong ganteng sama tante-tante. Jangan seneng dulu gitu ya. Jangan seneng dulu gitu. Terus apa ya? Nah, pelakunya pun juga bisa anak-anak. Berarti penyebabnya apa sih? Sebenarnya ada 3 hal yang perlu kita cermati nih. Penyebab kekerasan seksual terjadi itu bisa kita lihat dari sisi orang dewasanya, orang tua gitu kan. Dimanapun juga kalau anak bermasalah itu pasti
biasanya kita lihat dulu nih, ya kan, orang tuanya bagaimana, keluarganya bagaimana, lingkungannya seperti apa. Kerentanan lingkungan. Kerentanan lingkungan itu dalam artian rendahnya pengawasan secara sosial di lingkungan masyarakat, keluarga terhadap anak-anak yang di sekitarnya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kekerasan seksual gitu. Pernah terjadi kasus mengadu ke institusi perlindungan perempuan dan anak gitu. Kekerasan seksual dilakukan oleh anak kepada anak, anak kepada anak ya. Gitu. Itu dilakukan di mana gitu? Di toilet balai desa. Itu institusi kan sebenarnya gitu. Loh kok bisa gitu? Ada yang dilakukan di mana? Di sekolah pada saat sudah jam pulang sekolah gitu. Nah, padahal itu lingkungan-lingkungannya yang harusnya aman kan? Betul. Tetapi itu terjadi. Nah, berarti kan ada faktor abai dari orang tua misalnya gitu, anak belum pulang sekolah nggak disariin misalnya, faktor abai pengawasan yang kurang dari lingkungan masyarakatnya atau di sekitarnya nggak kurang tanggap misalnya dan sebagainya. Nah yang ketiga adalah faktor hukum. Nah hukum di kita ini sudah bisa memberikan efek jera atau enggak, terus bagaimana seperti biasanya gitu kan, orang kalau mengalami kekerasan seksual itu kan malu melapor, malu untuk mengadu gitu karena dianggap aib. Nah, padahal semakin kita tidak mengadu, kita tidak melapor, itu membuat pelaku-pelakunya ini kan makin merajalela kan. Betul, berkeliaran kemana-mana. Aman ya, tidak ada yang mengadukan saya gitu. Belum lagi kalau sifatnya pelecehan seksual yang sulit dibuktikan secara visum dan sebagainya. Nah itu kan mau ngadu juga bagaimana gitu. Nah jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengajarkan anak kita untuk bisa menjaga dirinya sendiri, gitu Dok. Misalnya dari kecil mulai diajarkan tentang kesehatan reproduksi, tentang bagian tubuh mana saja yang harus dia lindungi secara pribadi gitu kan, mulai dari bagian bawah gitu kan, bagian bawah seputar area kemaluan gitu, paha dan kemudian bagian dada itu tidak boleh disentuh misalnya, kemudian dan area-area mana saja yang jadi batasan tidak boleh disentuh oleh orang lain siapapun misalnya. Seperti itu harus diajarkan. Baik, memang berarti pengetahuan mengenai Islam mengenal tubuh kita tuh dipahamkan sejak awal itu baik ya sebenarnya. Iya, baik, oke. Nah mungkin sedikit pertanyaan, kalau misalkan bagaimana cara kita sebagai mungkin orang terdekat ya untuk mengenali, oh ini sepertinya ada yang berubah nih, mengenali tanda-tanda kalau misalkan habis mengalami semacam kekerasan seksual atau mungkin pelecehan seksual, kira-kira apa saja yang terjadi pada penderita tersebut? Oke, yang terjadi yang jelas pasti kalau yang terjadi adalah kekerasan seksual itu yang jelas pasti ada dampak fisik yang dialami ya Dok ya gitu. Jadi mungkin bisa jelasin juga, bantuin saya gitu. Kayak misalnya timbul rasa sakit di kemaluan gitu kan, kemudian ada mungkin bercak cairan atau darah di celana yang bisa kita temukan, kemudian kesulitan buang air kecil. Ini penting kunci bukan ya. hanya buang air kecil, buang air besar juga. Bisa lewat di dua sisi kan. Betul. Buang air kecil atau buang air besar, ada kesulitan di situ misalnya. Kemudian biasanya nggak nyaman kan duduk karena sakit mungkin kan, nggak nyaman duduk, nggak nyaman jalan, anak jadi gelisah kan, kok kayak nggak comfort gitu ya mandirinya pada saat duduk, nggak nyaman pada saat buang air kecil. Nah itu jadi sorotan kita. Terus kemudian perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu juga bisa dilihat dari banyak sisi ya, gitu. Misalnya, gitu.
dulunya riang gitu kan, sekarang jadi murung misalnya, jadi gampang irritable, marah-marah, kemudian ketakutan, misalnya takut ketemu orang, takut ketemu lawan jenis gitu, kemudian jadi makin pendiam misalnya karena tidak ingin banyak bicara, malu, menarik diri dari lingkungan sosial gitu. Tapi ada lagi dari sisi yang lain, misalnya jadi happy, terus kemudian kita cermatin kok tiba-tiba ada barang-barang bagus nih, barang-barang konsumtif nih yang dimilikin anak kita misalnya. Baik. Padahal kita orang tua ngerasa nggak beliin gitu kan, dan itu mungkin cukup mahal untuk didapatkan anak hanya dengan menggunakan uang saku misalnya. Baik. Nah itu orang tua harus curiga loh. Udah sih, kalau kamu dapat barang dari mana gitu. Kalau dari ikut lomba apa, juara apa, berprestasi, dapat hadiah, tapi orang tua kan pasti ngikutin ya. Betul. Tampak ininya ya Tampak pencapaian. pencapaiannya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiba-tiba kok kamu makin trendy gitu kan, kok makin centil gitu kan, tadinya nggak dandan jadi suka dandan gitu kan, terus mulai HP-nya ganti baru. Nah itu mungkin kita harus sebagai orang tua mulai mempertanyakan, kamu kegiatanmu apa gitu kan, teman-temanmu siapa, selama ini kamu bergaul dengan siapa aja misalnya gitu. Nah apapun yang diceritakan si anak, tahan diri, jangan marah dulu gitu, pokoknya tahan diri, tenangkan diri, dengerin biar keluar dulu semuanya, karena jangan sampai anak kemudian blocking ya, kemudian nggak berani ngomong sama orang tua, nanti kalau ngomong sama papa sama mama nanti aku malah nggak boleh ini, nggak boleh itu, dimarahin, jangan sampai gitu. Karena tujuan kita adalah kita ingin memantau anak kan, mengawasi anak, memastikan bahwa anak kita itu baik-baik saja dalam pergaulannya, dalam aktivitasnya di luar jangkauan kita sekalipun. Nah, kalau misalnya berteman, saya berteman dengan misalnya sama orang yang lebih dewasa, tapi perhatian, nggak ada alasan yang jelas membelikan hadiah. Nah, itu warning sebenarnya buat kita. Itu juga bagian dari, kan sebenarnya kayak, anak saya happy gitu. Beda sama yang perubahan perilaku yang awal-awal saya sampaikan kan, tapi ya happy sih, tapi why happy-nya gitu. Nah, itu harus kita kaji lebih dalam, ya apakah happy-nya happy semu atau memang benar-benar bahagia sehat. Nah, gitu. Oke, berarti ada dua sisi yang berlawanan ya, dan ternyata fakta menarik juga ya, mungkin selama ini kita mengenal ketika mengalami semacam kekerasan seksual ataupun mungkin pelecehan seksual tadi, biasanya kan memang cenderung ke arah murung, menutup diri. Ternyata memang ada sisi lain. Nah, itu kita juga harus mulai juga mengenali perbedaannya ini ya Bu ya. Oke, nah mungkin kalau ketika orang sekitar menemukan gejala-gejala seperti ini, nah sebagai orang tua atau mungkin saudara, kakak, adik, nah kira-kira apa yang bisa kita lakukan ketika mengenali tanda-tanda seperti ini? Oke, nah ini yang kalau kita sebut neighborhood parenting ya, Dok ya. Jadi anak itu tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tuanya saja gitu, tapi juga pengasuhan itu menjadi tanggung jawab semua orang-orang di lingkungan sekitar anak itu, baik mungkin neneknya, kerabatnya, tetangganya sekalipun. Nah, ketika terjadi perubahan yang terjadi, tentu saja yang kita lakukan, kalau kita outsider nih, kita bukan orang tuanya kan, berarti kan, berarti yang kita lakukan yang pertama adalah membicarakan itu dulu ke orang tuanya, baik-baik tentunya. Paling enggak kita memberikan awareness dulu ke orang tuanya gitu kan, gitu. Tahu nggak sih kamu ada perubahan loh, ada perubahan loh di anakmu, kok saya ngelihat begini gitu, klarifikasi. Bolehlah kalau misalnya takut dianggap nggak sopan atau terlalu intervensi gitu, ya boleh dengan kata maaf loh, ya ini aku kok khawatir aja gitu, ada apa nak daripada sebelum terlanjur. Nah, itu bisa kita mengingatkan orang tuanya. Kemudian kalaupun ternyata benar nih
oh ternyata benar nih ada kekerasan seksual atau ada pelecehan seksual yang sudah dialami si anak gitu kan. Nah, berarti yang terpenting buat yang outsider ini tadi adalah yang penting adalah menjadi support system dari si anak itu, membantu orang tuanya, memberikan penguatan gitu kan, atau pendampingan apa sih yang bisa harus dilakukan, tindakan apa yang bisa diberikan untuk membantu dan menolong si anak. Misal dengan memberikan informasi terkait dengan pengetahuan apapun tentang kekerasan seksual, misalnya informasi tentang oh kalau harus visum itu kemana aja sih, rumah sakit mana saja yang bisa menerima misalnya. Oke. Terus kemudian kalau mau melaporkan, lapornya kemana gitu? Oh bisa lapor ke polisi misalnya. Oh bisa lapor ke Dinas Perempuan dan Anak misalnya di kabupaten kota manapun itu pasti ada layanan pengaduan kekerasan. Gitu. Samperin aja, ngadu di situ gitu. Kemudian bantuan ahli apa sih yang bisa diakses itu. Nah, itu bisa kita dibantu ya si orang tua dan anak ini untuk disambungkan misalnya. Misalnya ada kenal, oh bisa ke dokter Fekti ini nanti visumnya misalnya, atau bisa ke untuk penguatan psikologisnya bisa kemana, ke JIH kan, gitu. Atau visumnya misalnya bisa ke rumah sakit mana, nah seperti itu. Oke, berarti kita juga harus mencari tahu nomor telepon penting ya istilahnya Bu ya, sama institusi yang bisa untuk menangani awal terkait pengaduan awal. Aku ada nomor penting itu. Wah, baik. Oke, nanti informasi di Baik. Oh, sudah mulai ada masuk pertanyaan, Bu. Oke, mungkin nanti kita bisa kupas sedikit nih mengenai pertanyaan dari sahabat JIH. Mungkin yang pertama dari Anita Prastiwi. Selamat siang, Dok. Bagaimana memberikan edukasi seksual kepada anak? Sebaiknya dimulai sejak usia berapa ya, Dok? Baik. Oke. Silakan, Bu Lita. Ya, baik. Bagaimana memberi edukasi seksual kepada anak? Memberikan edukasi seksual tentunya kita sesuaikan dengan fase tumbuh kembang anak ya. Gitu. Memberikan edukasi kepada anak balita tentunya berbeda dengan edukasi seks reproduksi kepada remaja gitu. Kapan diberikan, pada usia berapa? Ketika si anak sudah mulai bisa diajak bicara, sudah bisa diajak berdiskusi, sudah bisa menangkap atau memahami apa yang kita sampaikan, itu sudah bisa diberikan edukasi. Umur balita atau batita misalnya sudah bisa diajak bicara misalnya, paling nggak hal sederhana misalnya dengan mengajarkan malu saja itu sebenarnya edukasi seksual sebenarnya. Ya kan, dengan kita misalnya kalau anak kecil kan kadang-kadang suka yang habis mandi langsung lagi gitu, nggak ditutup handuknya. Ada nggak sih mama yang punya pengalaman anak-anaknya begitu, saya mandi langsung lari aja belum pakai baju. Nah, itu sebenarnya dengan mengajarkan malu gitu, pakai baju dulu. Nah, itu sebenarnya sudah bagian dari edukasi seksual yang sederhana yang bisa dipahami seorang anak di usia balita gitu. Nah, kemudian diajarkan ini pantat, bawah, daerah area kemaluan itu nggak boleh diperlihatkan sama orang lain, itu milik kamu. Kalau diperlihatkan sama orang lain, nanti adik malu. Nah, itu sudah bisa disampaikan gitu. Nah, hal-hal yang sederhana, dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Nah, kemudian meningkat nih, misalnya kalau usia SD, mulai diajarkan tentang siapa saja yang boleh menyentuh badannya, misalnya area bibir, area pipi, area dada, sama maluan itu tidak boleh disentuh orang ya, gitu. Nggak boleh ada yang pegang kamu selain mama misalnya. Nah, itu harus sudah disampaikan. Gitu. Kalau ada yang pegang bagaimana? Diajarin gimana caranya membela diri dan mencari bantuan gitu.
Bela diri ya, bela diri mungkin juga Jadi sekarang sudah mulai marak juga ya Bu ya, Ya, memang orang tua mulai mengajarkan self defense ke anak ya Bu ya, kalau misalkan ketemu orang asing hati-hati gitu ya. Nah, kalau sudah mulai usia remaja beda lagi nih. Oke. Mungkin edukasi seksualnya sudah mulai diberi pengetahuan tentang reproduksi misalnya. Karena dia kan sudah mulai akil balik tuh, sudah mulai yang laki mimpi basah, yang perempuan datang bulan misalnya. Nah, mulai itu diajarkan apa yang akan terjadi di diri mereka, perubahan tubuh yang akan terjadi di diri mereka gitu. Kemudian sensasi, emosi, perasaan yang mungkin akan mereka alami, sampaikan saja, tidak apa-apa. Nah, itu mungkin untuk anak remaja edukasi seksualnya lebih ke situ, sama memberikan batasan tentang pergaulan yang sehat, seperti itu. Baik, oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan untuk Ibu Anita. Baik dok, ini lanjut dok. Ada pertanyaan berikutnya. Ibu bagaimana mendeteksi anak jika mengalami kekerasan seksual dan kiat jitu agar mereka mau terbuka kepada orang tua jika hal itu terjadi? Nah mungkin ini juga pertanyaan baik ya dok ya. Bagaimana membangun istilahnya ikatan dok ketika biar nanti pada saat terjadi apa-apa bisa orang tua bisa langsung mendapatkan cerita langsung dari anaknya gitu. Nah, bagaimana sih dok cara membangun hubungannya ini dok? Oke, hubungan antara orang tua dan anak itu kan seharusnya bonding itu sudah terbangun dari sejak mereka masih kecil. Nah, ketika bonding itu sudah terbangun dari mereka masih kecil, tentunya orang tua bisa lebih peka ya tentang bagaimana karakter anak kita, perilaku, kebiasaan sehari-hari seperti apa dan sebagainya. Nah, jangan sampai nunggu kejadian deh. Untungnya seperti itu, bangun bonding itu sama anak. Supaya apa? Supaya anak mau terbuka. Ada peristiwa atau tidak ada peristiwa pun anak bisa terbuka sama kita. Bercerita apapun kepada kita. Nah, bagaimana mereka supaya mau terbuka pada kita? Yang penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu benar-benar, kalau bahasa kerennya itu here and now, benar-benar ada untuk anak kita ketika anak kita sedang bercerita atau berbagi kepada kita. Umumnya kebanyakan orang tua itu kan sibuk ya, yang nggak salah juga sih orang tua sibuk, gitu kan. Sibuk kan berjuang demi keluarga gitu katanya ya alasannya ya. Cuma mungkin mulai dibiasakan ketika anak ada bersama kita, dia bermain bersama, sedang bermainlah dengan mereka. Benar-benar bermain ada untuk mereka. Ketika mereka bercerita, benar-benar mendengarkan cerita mereka, jadi bukan yang sambil di chat kerjaan, masih ngechat kerjaan ini, atau kalaupun memang terpaksanya masih sibuk kerja, boleh sih nggak apa-apa, tapi mungkin bisa disampaikan. Karena anak kita kan juga manusia ya, betul, gitu kan, betul. Punya perasaan juga. Mungkin bisa disampaikan ke anak, nak maaf nak, bentar ya, ini mama selesaikan dulu, apa papa selesaikan 5 menit aja, ada chat penting. Habis itu nanti kita ngobrol ya. Nah, tapi benar-benar tuh konsekuen tuh, pekerjaan selesaikan dalam waktu 5 menit misalnya chat atau kalau sudah ditaruh, oke nak, tadi mau ngobrol apa? Nah, itu benar-benar kita mendengarkan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Terus kemudian yang terpenting adalah menerima, itu yang penting. Menerima apapun yang disampaikan anak, menerima apapun yang dipikirkan anak dan dirasakan anak. Karena dengan menerima no judgmental ya, tanpa penilaian, tanpa ngejudge benar salah dan sebagainya, kita terima aja dulu. Karena dengan kita menerima apapun ekspresi anak, apapun yang sampaikan anak, kita jadi tahu sampai di mana sih pengetahuan anak kita, wawasan anak kita, tentang pemahaman anak kita gitu, tentang seksual misalnya. Apa saja sih yang benar-benar terjadi di kehidupan anak kita nih ketika mereka tidak bersama kita. Gitu. Itu supaya tidak ada barrier yang menghalangi mereka untuk jujur sama kita. Oke, pentingnya itu untuk no judgmental ini ya yang harus dilatih juga ya Bu ya sebagai orang tua. Nah, kan kadang orang tua belum kadang anak belum ngomong nasihatnya aja udah panjang.
Nah, ini juga disimpan dulu proses belajar ya, mendewasakan diri juga ya Bu. Iya. Tapi mungkin sedikit pertanyaan dari saya nih Bu nih, agak sedikit melenceng nih dari kalau berdasarkan kasus yang ditemui seputar apa penderita kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, kira-kira butuh jarak berapa lama untuk dia akhirnya berani untuk melapor gitu. Nah, kira-kira butuh waktunya tuh lama atau ada yang bisa segera lapor pada saat itu juga? Ada yang bisa segera Oh, lapor. ada yang bisa segera lapor. Dan sebenarnya kalau segera lapor itu lebih baik ya. Betul, betul. Nah, karena misalnya kalaupun semisalnya yang terjadi benar-benar kekerasan seksual misalnya, ketika segera melapor itu pun kalau nanti kita mau melakukan pembuktian secara medis, visum kejiwaan, visum fisik dan sebagainya itu masih ada gitu kan. Sisa bukti-bukti yang ada di badan itu masih ada dan itu lebih enak sebenarnya kalau melapor ketika itu segera, karena ketika sudah nggak segera sudah lama terjadi gitu, nanti yang dilaporin ngelesnya bisa macam-macam, bisa aja itu bukan sama saya, dia nggak sama saya doang ya, repot ya gitu. Segeralah melapor kalau memang terjadi. Kalaupun ternyata sudah terlambat, berarti nggak bisa ngelapor ya, kalau sudah telat tetap aja ngelapor. Baik. Tetap aja ngelapor sesegera mungkin. Baik. Berarti di saat sudah mengumpulkan keberanian untuk lapor, sebisa mungkin segera lapor ya Bu ya kuncinya ya. Nah itu makanya saya bilang memang korban kekerasan seksual itu kebanyakan memang tidak punya keberanian untuk melapor. Jadi kebanyakan ya, jadi memang tugas orang tua, tugas keluarga, tugas lingkungan lah yang harus bisa menjadi support system menguatkan si anak ini, gitu. Mengembalikan rasa percaya diri dia, gitu. Memastikan rasa aman dulu ke si anak bahwa kamu nggak apa-apa. Kalaupun melapor pun you will be fine gitu loh, kamu nggak apa-apa gitu, masih ada orang tua, masih ada keluarga yang melindungi kamu gitu. Pun kalau lapor pun entah itu nanti juga tetap ada pendamping dari, kalau misalnya lapornya ke Dinas Perempuan dan Anak pasti ada pendamping yang akan mendampingi si anak selama proses hukum dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi support system buat si anak itu sebenarnya. Oke, masih ada pertanyaan lagi Bu, mungkin kita kupas sekitar beberapa pertanyaan lagi ya, sebelum ini sudah mendekati penghujung acara nih sepertinya ya. Oke, baik. Siang Dok, bagaimana caranya untuk pendampingan traumatik anak yang sudah terlanjur menjadi korban kekerasan seksual dan itu berdampak pada keseharian anak, jadi lebih tertutup? Baik. Ya. Oke. Ketika anak sudah menjadi korban kekerasan seksual, biasanya memang ada beberapa anak perlu waktu ya. Ada proses psikologis yang dia alami, yang dia butuh waktu untuk bisa berdamai dengan dirinya sendiri gitu. Nah, caranya untuk pendampingan ya itu tadi sebenarnya yang sudah saya sampaikan, menjadi support system, menerima dia apa adanya, kemudian meyakinkan si anak bahwa apapun yang terjadi pada anak saat ini gitu, itu tidak merubah kasih sayang, dukungan, sikap atau apapun dari orang tua dan keluarga terhadap anak gitu. Dan kemudian bantu juga anak, meyakinkan anak bahwa yang terjadi saat ini itu adalah situasi yang memang buruk yang dia alami, dan anak pantas untuk bersedih, pantas untuk merasa marah, beri dia waktu, ruang untuk sedih, marah secukupnya, kemudian bantu dia untuk bangkit, bantu dia untuk bisa menyusun lagi masa depannya, misalnya dengan memberikan aktivitas kepada anak ya, yang mungkin bisa mengalihkan perhatiannya atau pikirannya terhadap peristiwa kekerasan itu. Misalnya aktivitas apa yang membuat dia bisa bahagia atau senang, musikkah,
melukis kah atau traveling atau apapun, dan apapun yang dia lakukan anak itu bisa kita terima. Oke, menjadi support system yang hadir ya dok ya, ya Bu ya, berarti untuk penderita yang mengalami kekerasan seksual maupun pelecehan seksual ini penting. Baik, mungkin ada lagi nih pertanyaan Bu, kita kupas nih menuju 2 pertanyaan terakhir. Bu Arida izin bertanya, jika tinggal dengan saudara, misal paman, kakek ipar yang notabene setiap hari bersama anak, mungkin lawan jenis ya, bagaimana mengenalkan perilaku yang termasuk pelecehan dan bukan pelecehan kepada anak? Silakan Bu Lita. Mengenalkan perilaku yang termasuk pelecehan dan bukan pelecehan. Misalnya, bisa aja kita ajarkan kepada anak, misalnya, kalau anakmu, adik, kalau ada orang yang pegang, misalnya pantat, misalnya, ya ada orang yang minta buka celana, itu berarti dia mau berbuat jahat sama kamu. Jadi itu tidak boleh. Kamu tidak boleh mengizinkan itu terjadi, misalnya. Kalau misalnya, kan berarti itu kan pertanyaan kalau paman, kakek atau ipar, gitu kan, gitu. Iya. Jadi yang perlu di underline adalah tidak ada yang boleh menyentuh badanmu selain ibumu. Itu yang pertama. Ibu ya pertama, karena ya dalam sejarah nggak ada sih ibu yang melakukan pelecehan seksual pada anak sebenarnya ya, gitu kan. Kalau bapak kan ada sekarang ya. Jadi selain ibumu, dah itu. Terus ajarkan kalau misalnya tinggal bersama saudara, kakak ipar dan sebagainya, ajarkan sedini mungkin anak bisa, kalau umur 2 tahun, 2,5 tahun tuh kayaknya udah bisa ya mandi sendiri misalnya. Betul. Ya kan? Mandi sendiri, habis mandi pakai baju di tempat tertutup misalnya. Ajarkan rasa malu, walaupun itu paman, kakek, ipar dan sebagainya, itu adalah orang lain gitu, malu tuh, kalau dilihat mereka. Nah seperti itu. Kemudian ya usahakan bahwa ketika anak mandi pakai baju atau apapun yang mengawasi, kalau bisa ya ibunya. Kalau misalnya ibunya bekerja nih, ternyata ya, nah siapa di situ yang mungkin bisa kita benar-benar percaya untuk kita titipi, misalnya tantenya kah atau neneknya. Nah, sekedar ngawasin aja, Baik, oke, semoga bisa menjawab pertanyaan ya terkait hal ini. Ini pertanyaan terakhir mungkin ini. Pelecehan dan bukan pelecehan memang kadang-kadang tipis ya kalau sama saudara kerabat ya. Kayak misalnya paman gitu kan suka peluk-peluk gitu kayak misalnya, iya kan? Kalau hubungannya dekat ya Bu ya. Nah, mungkin ya itu yang mungkin perlu diajarkan, diberi batasan ketika anak sudah masuk usia remaja misalnya, meskipun itu dengan paman sendiri atau kakek, mungkin perlu dibatasi untuk sentuhan-sentuhan badan yang seperti pelukan, cipika-cipiki dan sebagainya. Kontak gitu. yang terlalu intim berarti ya. Gitu, terlalu intim gitu. Kemudian cara berpakaian di dalam rumah itu penting banget. Apalagi kalau tinggalnya ternyata dengan keluarga besar seperti ini. Kadang-kadang kan kita ngerasa itu di rumah kita sendiri gitu, terus pakai baju gemes kan ya, kan di rumah sendiri gitu. Kan saudara sendiri. Nah jangan, meskipun mereka saudara kita sendiri, tetapi mereka juga manusia yang bisa khilaf ya. Jadi kalau mau sayang sama diri sendiri, sayangi juga keluarga kita dengan menjaga sahabat mereka gitu. Dengan caranya gimana ya, dengan menjaga perilaku kita, pakaian kita selama berada di rumah. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Kemudian ini lanjut dok, ada pertanyaan terakhir. Ibu, apa saja red flags atau tanda bahaya dari anak yang mengalami kekerasan seksual yang harus dibawa konsultasi ke psikolog maupun psikiater? Oke. Jika sudah terjadi perubahan perilaku,
perubahan perilaku. Misalnya yang tadi yang saya sebutin ya, dulunya riang, kemudian berubah jadi pemurung, kemudian mulai mengalami ketakutan-ketakutan yang irasional, tidak logis, misalnya takut bertemu orang, kemudian menarik diri dari lingkungan sosial, nggak mau kemana-mana misalnya. Kemudian mulai berkurang atau terganggu fungsi-fungsi hidupnya misalnya. Fungsi hidupnya misalnya, kalau dulunya dia gampang bersosialisasi dengan orang, sekarang jadi menarik diri dari lingkungan gitu. Berarti fungsi sosialnya ada hambatan dong gitu kan. Kemudian fungsi kognitif misalnya, sepertinya terganggu konsentrasi belajarnya dan sebagainya, prestasi belajarnya mulai menurun misalnya. Nah itu bisa jadi tanda bahaya juga. Kemudian perubahan-perubahan perilaku lain misalnya, tadinya layaknya bermain biasa seperti anak pada umumnya misalnya, tapi kok mulai suka bermain-main dengan alat kemaluan, kemudian bicaranya mulai menjurus ke seksualitas gitu dan sebagainya. Oh, belajar dari mana misalnya, itu juga bisa jadi pertanda. Nah itu silakan dibawa konsultasi ke psikolog, ke psikiater kalau memang sudah butuh bantuan secara medis, misalnya mulai terjadi kesulitan tidur, kesulitan konsentrasi, atau mulai muncul gangguan-gangguan patologis atau abnormalitas ya, seperti mulai muncul halusinasi misalnya gitu, atau perubahan-perubahan perilaku yang ekstrim, itu juga bisa. Baik, oke. Nah ini makanya pentingnya kita mengenal tanda bahaya atau yang kita sebut sebagai refleks ya Bu ya, sebagai orang terdekat. Jadi bisa dengan mengenali tanda tersebut, nah kita langsung membawa ke penderita ini ya Bu ya, untuk ke ahli dan juga ke lembaga perlindungan anak terdekat. Iya, Nah maka betul. dari itu penting untuk menyimpan nomornya ya mungkin. Nomornya di situ lagi. Oke, baik. Nah mungkin ini kita sudah memasuki penghujung acara ini Bu Lita. Mungkin ada sedikit closing statement yang ingin diberikan kepada sahabat JIH mengenai pentingnya untuk mengenali, pentingnya untuk mencegah, dan juga membawa ke ahli untuk penanganan lebih lanjutnya. Silakan Bu Lita. Oke, baik. Bahwa masa depan anak-anak kita, tumbuh kembang anak kita itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, bagaimana kita membangun bonding dengan anak, bisa memahami, memantau tumbuh kembang anak itu penting kita lakukan. Kemudian pengasuhan yang baik, memberikan pendidikan atau edukasi tentang kesehatan reproduksi, tentang kesehatan seksual sejak dini, itu juga perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Bagaimana cara memberikannya? Nah, tentu adalah kita sebagai orang tua yang perlu rajin-rajin meningkatkan literasi kita ya, tentang apa saja sih sebenarnya yang perlu kita bekali untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa tetap baik-baik saja menghadapi dunia luarnya. Kemudian ketika kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu terjadi pada anak kita, yang jelas pastikan anak merasa aman dan nyaman bersama kita. Kemudian berikanlah penguatan, pendampingan untuk bisa berani speak up, lapor kepada pihak-pihak yang berwenang. Siapa pihak berwenang itu? Tentunya lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak yang ada di daerahmu, dimanapun kalian berada. Bisa Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dan beserta jajarannya, gitu kan, polisi, kemudian juga
institusi, lembaga-lembaga, banyak juga sih lembaga swadaya masyarakat yang concern banget untuk mewadahi pengaduan tentang kekerasan ini. Jadi kayak lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat itu juga banyak yang bisa dilaporin. Lapor RT, lapor aparat daerah, aparat desa terdekat, Babinsa, itu yang paling mudah sebenarnya untuk bisa dijangkau. Nah, habis itu nanti mereka lah yang nanti akan bisa membantu menyambungkan dengan institusi-institusi yang berwenang. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Lita. Mungkin ini kita sedikit mengumumkan ya untuk pemenang giveaway pada sesi hotel kali ini. Oke, jadi ada 4 orang yang beruntung. Yang pertama dari @ayang_inayah, kemudian yang kedua ada @buayu_pangesti, yang ketiga ada @ambar_mul, dan yang terakhir dari @ricatur. Baik, selamat kepada 4 pemenang beruntung. Nanti untuk selanjutnya bisa menghubungi admin untuk pengambilan hadiahnya ya. Baik, terima kasih banyak Bu Lita yang sudah berkenan untuk sharing mengenai kekerasan seksual, pelecehan seksual sampai child grooming tadi ya Bu ya. Menarik sekali topiknya dan ini unik loh bisa dibilang, karena biasanya kita kan bahasnya seputar medis. Nah, kali ini kita bahasnya mengenai kekerasan seksual pada anak sebagai bentuk meningkatkan awareness juga kepada sahabat JIH untuk pentingnya mengenali tanda-tanda yang terjadi pada penderita dengan kekerasan seksual ini ya Bu ya. Harapannya juga sahabat JIH juga bisa meningkatkan kewaspadaannya dan juga bisa menjaga terutama di lingkungan sekitarnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak kepada Bu Lita dan terima kasih kepada sahabat JIH yang sudah berkenan untuk sharing bersama ya seputar kekerasan seksual anak pada hari ini. Happy weekend, dan mungkin untuk jadwal prakteknya boleh sedikit sharing ini Bu Lita. Kalau misalkan ada sahabat JIH yang ingin konsultasi mungkin seputar keadaan psikisnya atau mungkin kondisi dari keluarga sekitar juga boleh, silakan Bu Lita. Boleh sahabat JIH, kalau mau ketemu saya boleh di setiap hari Sabtu saya berpraktek di jam 10 sampai jam 1 siang. Baik, dicatat ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya bisa melalui customer service dari Rumah Sakit JIH Solo. Baik, terima kasih banyak kepada sahabat JIH yang sudah menonton pada hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat.